Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dalam Berita Bali hari ini. Untuk Anda yang baru bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama Berita Bali hari ini. Seekor ular sanca memangsa ayam di kandang warga di wilayah Subagan, Karangasem. Polisi menangkap pelaku pungutan liar sumbangan ogoh-ogoh di wilayah Denpasar Timur. Kerajinan songket khas Kabupaten Jembrana tembus hingga ke pasar internasional. Kabupaten Jembrana memiliki berbagai jenis kerajinan tangan tradisional. Salah satunya adalah kerajinan songket khas Jembrana. Usaha pembuatan kerajinan ini antara lain terdapat di lingkungan Satria, Kelurahan Pendem, Jembrana. Pengrajin kain songket Niluh Wayan Sriadi sudah menekuni usaha ini sejak 10 tahun lalu. Dalam memproduksi kain songket, Luh Sriadi mempekerjakan wanita di sekitar tempat tinggalnya. Karena mereka dulunya adalah karyawan garmen di Denpasar dan setelah menikah tidak bisa melanjutkan profesinya, jadi mereka istilahnya menganggur. Jadi disitulah saya kemudian masuk, saya menawarkan kerjasama seandainya saya menyediakan semua sarana prasarana dan saya bantu pemasaran, apakah mereka berkenan. Nah ternyata mereka mau dan akhirnya kami bekerja sama hingga akhirnya di tahun 2010 saya mulai carikan izin untuk Putri Mas untuk koleksi bordir kami dan mulai aktif berpameran. Lalu singkat cerita tibalah kami di tahun 2013 pertama kali pameran ke Jakarta. Nah disitulah kemudian yang membuka wawasan saya bahwa ternyata kain tenun Nusantara pada saat itu betul-betul lagi diangkat pemerintah. Dan memang saya memiliki ketertarikan tersendiri terhadap kain tenun, terutama tenun Jembrana ya. Karena saya melihat motifnya yang cantik dan unik. Nah dari situ kemudian keinginan saya untuk mengangkat kain tenun songket Jembrana ini. Jadi mulailah dari tahun 2014 saya bersama suami sama-sama mengembangkan dan melestarikan kain tenun songket Jembrana. Songket khas Jembrana dibuat dengan bahan berkualitas, dikerjakan secara manual, dan penuh ketelitian. Satu lembar kain songket dijual seharga ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Songket buatan Luh Sriadi sudah dijual ke Jakarta dan beberapa negara seperti Korea Selatan hingga Eropa. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jembrana. Kemeriahan menjelang perayaan Tahun Baru Imlek terasa di Jalan Gajah Mada, Denpasar. Kawasan kota tua yang merupakan warisan budaya ini dihias dengan nuansa khas Imlek. Dua gerbang khas negeri Tiongkok berdiri di ujung timur dan barat Jalan Gajah Mada. 1.200 lampion berwarna merah juga terpasang di sepanjang jalan. Perayaan Imlek pada tahun ini bertema merajut kebinekaan dan memperkokoh persatuan bangsa. Pesannya adalah perayaan Imlek bersama untuk merajut kebinekaan dan memperkuat kerukunan. Sebenarnya ini kebetulan kita Perhimpunan Indonesia Tionghoa dengan momen Imlek, tapi sebenarnya acara ini adalah untuk mempersatukan Nusantara dan elemen bangsa. Itu sebenarnya esensinya itu sih. Tahun
Dari awal kita mengadakan tahun 2020 itu walaupun sederhana, antusias masyarakat sangat besar sekali. Sampai Jalan Gajah Mada itu rapat. Jadi parade dan seniman nggak bisa bergerak. Nah mudah-mudahan dengan sekarang kerjasama dengan Inti, acara di stretch lagi sampai ke alun, sehingga acara ini menjadi spektakuler. Dan mudah-mudahan semua masyarakat bisa menikmati. Dan juga seperti Pak Agus bilang, dari acara ini kita berharap ekonomi Denpasar itu bisa meningkat dan Denpasar lebih dikenal lagi adanya kolaborasi yang kuat antara etnis-etnis yang ada di Kota Denpasar. Perayaan Tahun Baru Imlek 2574 akan dimeriahkan dengan festival pada 28 dan 29 Januari mendatang. Pertunjukan seni khas Imlek dan festival kuliner akan digelar di sepanjang Jalan Gajah Mada. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Tipat belayak merupakan salah satu makanan khas Bali yang berasal dari wilayah Buleleng dan Karangasem. Bahan bakunya pun mirip dengan pembuatan ketupat. Namun yang membuat tipat belayak ini unik karena bentuknya yang lonjong dan dibungkus dengan daun enau atau janur muda serta diikat. Tipat belayak disajikan dengan lauk ayam tok-tok, ayam tim, tempe manis, sayur urap, telur serundeng, serta kuah khas dengan bumbu genap khas Bali. Makanan ini disukai berbagai kalangan karena rasanya yang enak dan harga cukup terjangkau. Tipat belayak itu kan ciri khas ya, beda sama tipat biasa. Kalau belayak itu biasanya ada daerah Bali Utara sama Buleleng itu biasanya sama Karangasem. Belayak beda pembuatannya juga, cara merebusnya juga. Kalau isiannya gitu beda? Isiannya sama sih beras cuman cara beda. Kalau belayak kan harus diikat, kalau ketupat kan nggak cuma isi beras langsung direbus. Kalau belayak itu kan harus diikat dulu pakai tali biar nggak lepas ya. Tadi pesan apa nih Kak? Ya aku pesan tipat belayak yang porsi 15.000. Gimana tuh Kak rasanya? Enak banget, rasa bumbu Balinya tuh medok banget, jadi kayak nggak pelit sama bumbu dan lengkap juga isiannya, jadi bisa kenyang cuma dengan 15.000. Bakalan kesini lagi karena kayak cukup untuk anak-anak muda juga, bakalan ngajak teman-teman karena susah nyari makanan Bali yang rasanya bakalan ciri khas Bali banget. Warung yang menjual tipat belayak khas Karangasem ini berlokasi di wilayah Denpasar Selatan. Satu porsi tipat belayak dijual seharga Rp15.000. Makanan ini cocok bagi warga yang mencari makan siang atau wisatawan yang ingin mencoba kenikmatan kuliner khas Bali. Dayu Trilaksmi melaporkan dari Denpasar. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Berita Bali hari ini. Atas nama rekan-rekan kerja yang bertugas, saya Ruth Sahana yang mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan matur suksma.